Roh-Mu yang hidup penuh. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Banyak kegagalan, kekalahan, dan kejatuhan yang dialami manusia itu disebabkan oleh hal-hal yang sangat kecil dan tidak berarti. Manusia sering terjatuh karena batu kerikil, pasir, sebuah lubang yang kecil, atau bahkan kulit pisang. Dan seringkali hal-hal ini justru menyebabkan kejatuhan dan masalah yang besar dalam kehidupan manusia. Seperti pada pagi hari ini, oleh firman Tuhan kita diajak untuk belajar dari salah satu ciptaan Allah, makhluk yang amat kecil, bahkan mungkin tidak berguna bagi kita. Namun itu memberi sebuah pelajaran yang sangat besar dan berharga. Sebab ketika kita mengabaikannya, bisa saja kita mengalami kegagalan dalam hidup kita yang sekarang ini dan juga kehidupan yang akan datang. Pagi hari ini kita mau belajar dari sebuah makhluk ciptaan Allah yang sangat kecil, yaitu semut. Amsal 6 ayat yang ke-6 berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Dalam Amsal 30 juga dikatakan semut ini adalah bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Ini adalah salah satu binatang terkecil namun sangat cekatan di muka bumi ini. Tentu hampir semua orang mengenal bahkan familiar dengan binatang ini. Dapat dijumpai hampir di semua tempat dan juga kita sedikit banyak paham tentang habitat dan kebiasaan binatang ini. Binatang yang kecil dan lemah, namun kita harus sungguh-sungguh memperhatikan lakunya sebab hal itu akan menjadikan kita manusia yang bijak. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari kehidupan semut. Yang pertama, semut adalah pekerja yang cekatan. Cekatan artinya cepat mengerti, pintar, cerdik, cepat dan mahir melakukan sesuatu, tangkas. Jadi semut ini tidak hanya sekedar binatang yang rajin bekerja dengan keras, namun juga bekerja dengan cerdas. Semut bukanlah binatang yang kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Binatang yang sangat rajin, sebab ia tidak pernah berhenti untuk bekerja selama musim panas. Semut menyadari bahwa waktunya terbatas, sebab ketika musim dingin tiba, aktivitasnya akan sangat terbatas. Semut terus bekerja untuk mengumpulkan makanannya. Itu sebabnya kita sangat sulit untuk menemukan semut yang berleha-leha, tidur, bahkan mungkin suka gosip atau tidak fokus kepada tujuan hidupnya. Semut adalah binatang yang cerdas dan gigih. Dia tidak pernah menyerah terhadap hambatan yang mencoba menghentikannya. Ketika kita atau sesuatu yang lain menutup jalannya, maka semut itu akan berusaha menerobos atau mencari rute yang lain untuk mencapai tujuannya. Dia tidak akan pernah mundur ataupun menyerah dalam mencari solusi. Semut bukan binatang yang kuat tetapi memiliki semangat juang yang tangguh. Apa pelajaran bagi kita? Rajin merupakan karakter ilahi dan seharusnya menjadi karakter kita juga. Kita harus sadar saudara bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada batasnya. Demikian juga untuk bekerja, baik dalam bidang pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan Allah selama kita hidup di dunia ini. Kerajinan akan membuat kita mengalami kelimpahan baik secara jasmani dan rohani. Itu sebabnya buanglah kemalasan, sebab kemalasan hanya mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan kita. Semut adalah binatang ciptaan Allah tetapi bekerja dengan cerdas. Apalagi kita sebagai mahkota ciptaan Allah yang diberkati dengan akal budi dan hikmat. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi masalah atau cobaan dalam hidup ini. Firman Allah sudah menjamin bahwa setiap masalah dan pencobaan yang datang Itu pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan
pasti memberi jalan keluar. Itu sebabnya jadilah pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wow, sungguh luar biasa. Yang kedua saudaraku, semut itu mampu dan suka bekerja sama. Sebut binatang yang bekerja dalam kelompok sehingga mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang jauh melebihi kemampuan mereka. Semut memiliki tim kerja yang sangat solid, tidak mengedepankan egonya, tidak mementingkan diri sendiri. Ini pelajaran penting bagi kita. Kita juga harus mampu bekerja sama dengan baik terhadap semua orang, tidak mengedepankan keakuan atau ego kita masing-masing. Ya, betapa besar dampak dari sebuah kesatuan. Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Betapa hebatnya bila kita sebagai gereja Tuhan memiliki kesatuan hati, maka mujizat dan kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dengan sehati, disitulah berkat Allah dicurahkan. Saudaraku, setiap kita memiliki fungsi dalam tubuh Kristus. Jangan pernah menganggap kita ini lebih baik dari orang atau orang lain itu tidak berguna. Tidak saudaraku. Setiap kita Allah ciptakan dengan fungsi yang sangat spesial di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga yang perlu kita belajar dari semut adalah semut mengenal dengan baik tanda-tanda alam. Semut mengenal dengan baik tanda-tanda atau petunjuk yang diberikan oleh alam. Bila mana saatnya musim dingin akan tiba. Bahkan dalam penelitian ilmiah untuk memprediksi kapan musim hujan akan segera tiba, para ilmuwan mempergunakan binatang semut sebagai sebuah petunjuk. Ketika semut sudah membuat sarangnya lebih tinggi dari sebelumnya, itu adalah sebuah pertanda bahwa musim hujan atau musim dingin segera datang. Saudaraku, semut mengenal dengan baik tanda-tanda atau petunjuk yang diberikan oleh alam sekitarnya. Dan mereka tidak akan melewatkan peluang untuk mengumpulkan persediaan makanan. Sehingga ketika masa kesukaran itu datang, para semut ini akan terhindar dari kelaparan ataupun kebinasaan. Apa pelajaran bagi kita, saudaraku? Ya. Manusia sangat suka memahami berbagai tanda-tanda petunjuk-petunjuk sehingga mereka dapat memprediksi musim dengan tepat, pergerakan ekonomi, politik dan sebagainya. Tetapi sangat sedikit yang mau memperhatikan tanda-tanda yang Tuhan berikan tentang kedatangannya yang kedua kali, sehingga manusia benar-benar memperhatikan dan mempersiapkan kehidupannya. Matius 16 ayat yang kedua dan ketiga berkata, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda zaman tidak. Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang tidak mau mengenal dan tidak dapat memahami begitu banyak tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keengganan dan kelalaian kita untuk mengenal tanda-tanda yang diberikan Tuhan, khususnya tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan membuat kita gagal fokus, bahkan keluar dari rencana Allah yang kekal. Sehingga nanti pada akhirnya orang-orang akan mengalami penyesalan untuk selama-lamanya. Kesimpulan dari renungan firman Tuhan, saudaraku, pada pagi hari ini. Salomo dengan hikmat yang dari Allah memberi nasihat yang sangat berguna supaya kita belajar dari perilaku semut sehingga kita menjadi pribadi, menjadi orang-orang yang bijak di dalam kehidupan kita. Hal itu akan membawa kita memiliki kehidupan yang berbuah, berguna, bahkan diberkati, baik untuk hidup saat ini dan juga untuk hidup yang kekal, yang akan datang. Mari saudaraku, belajar memperhatikan apa yang ingin Allah mau benar-benar
kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati.